warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Febrianti, NPM 1901010007 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Dedi, yaitu yang pertama ada bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jadi, era revolusi industri 4.0 merupakan era di mana hampir semua dikendalikan oleh teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya digunakan oleh pendidik-pendidik. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Nah, berikut garis besar konsepnya. Yang pertama itu ada asesmen kompetensi minimum, yaitu perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan memori. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa ini mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua itu ada survei karakter. Jadi yang dimaksud dengan survei karakter itu pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga itu ada perluasan penilaian hasil belajar. Konsep dari perluasan penilaian hasil belajar ini suatu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar, yaitu adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Nah, kedepannya siswa ini akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Nah, selanjutnya nomor 2, yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Jadi, perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajaran yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 yaitu dengan menumbuhkan inovatif dan kreativitas peserta didik dengan melakukan variasi metode pembelajaran yang tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0 yaitu berhubungan dengan komputer dan juga internet, sehingga akan membuat minat peserta didik itu dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran dan hadis itu meningkat. Nah, peserta didik sekarang ini kan merupakan generasi milenial ya, yang tidak asing dengan dunia digital. Peserta didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi industri 4.0. Tetapi semakin pesatnya arus teknologi membuat peserta didik ini semakin terlena dan memilih sikap enggan bertanggung jawab dan meningkatnya kasus kejahatan pada siswa. Maka dari itu, pendidikan nilai dan karakter peserta didik yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis direalisasikan supaya peserta didik ini tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan negatif. Yang ketiga itu ada bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Nah, strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0 ini, guru memberikan peranan penting dalam
pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu yang pertama, menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada. Yang kedua, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada. Dan yang ketiga, itu menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Yang keempat itu ada bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Nah, dampak dari era revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan ialah terbuktinya semakin banyak media pembelajaran berbasis teknologi yang memudahkan pengajar ini menyampaikan materi. Bahkan tidak harus dengan tatap muka, guru itu sudah bisa mengajarkan kepada siswanya. Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi pengajar untuk menyampaikan materi pengajaran. Nah, meningkatkan kreativitas peserta didik dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dengan media, peserta didik itu akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong peserta didik menulis, berbicara, dan berimajinasi semakin terangsang gitu. Dengan demikian, melalui media pembelajaran dapat membuat proses belajar mengajar itu lebih efektif dan efisien, serta terjalin hubungan baik antara pengajar dengan peserta didik. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, maka perkembangan media itu juga begitu cepat, di mana masing-masing media yang ada punya ciri-ciri dan kemampuan sendiri. Nah, media pembelajaran itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada media visual, yang kedua ada media audio, yang ketiga itu ada media audio visual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketiga media tersebut? Kita lihat. Nah, yang terakhir itu ada apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Jadi sebelum menjelaskan itu, kita akan membahas tentang evaluasi pembelajarannya dulu. Jadi evaluasi pembelajaran ialah proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang tingkat keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, evaluasi itu merupakan proses untuk melihat apakah perencanaan yang sedang dibangun itu berhasil sesuai harapan atau tidak. Nah,
evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana pandemi COVID-19 ini, yaitu di mana guru dan murid tidak bisa berinteraksi secara langsung dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring ataupun dari rumah yang menggunakan berbagai media yang dapat mendukung proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu guru itu menggunakan memanfaatkan Google Classroom, membuat akun YouTube, terus berkomunikasi melalui WA, Telegram, dan variasi media lainnya. Nah, faktanya pembelajaran daring pada masa pandemik COVID-19 belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena ada masalah ataupun problem yang masih dihadapi oleh sebagian murid ataupun guru, yaitu problem-problemnya pada peserta didik itu termasuk kesulitan sinyal karena peserta didiknya itu bertempatan di desa ataupun di yang susah sinyal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.